وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آمين. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang selalu tercurah kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan setiap bacaan salawat yang kita sampaikan kepada Nabi kita tidak hanya mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau, tetapi lebih dari itu dengan bacaan salawat, moga-moga kelak di akhirat lewat keutamaan fadilah membaca salawat ini kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menjanjikan aulan nas bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang layak bersama dengan aku hari kiamat kelak siapa yang banyak bacaan salawatnya kepada. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rajin sering bersalawat, sehingga lewat amalan sederhana, lewat amalan ringan ini nanti bisa mengantarkan kita bersama-sama dengan Rasulullah SAW di surga Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh pagi ini Minggu tanggal 1 ya. Tanggal 1 bulan Juni 2025 bertepatan dengan 5 Zulhijjah. Ya, sekarang kita sudah masuk 5 Zulhijjah. Insyaallah lebaran Idul Adha tahun ini serempak. Pemerintah Muhammadiyah termasuk negara kita Indonesia dan juga pemerintahan Arab Saudi, di mana di sana sedang berlangsung pelaksanaan ibadah haji. Karena biasanya sering atau pernah terjadi perbedaan baik di dalam negeri sendiri antara pemerintah ataupun Muhammadiyah, atau sama di dalam negeri semuanya serentak merayakan Idul Adha, tapi kita berbeda dengan Arab Saudi. Arab Saudi duluan lebaran Idul Adha-nya, kita menyusul belakangan. Tapi untuk tahun ini insyaallah serentak. Ya, karena pemerintah sudah melaksanakan sidang isbat, menetapkan 1 Zulhijjah itu hari Rabu kemarin. Ya, sekarang sudah hari Minggu, berarti hari ini sudah tanggal 5 Zulhijjah, dan itu sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini karena kita masih berada di 10 hari awal. Tanggal 5 itu kan masih dalam naungan 10 hari pertama Zulhijjah. Sekarang kita melihat apa kemuliaan keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengenal waktu, terutama hari-hari yang kita lalui. Ya, hari-hari yang kita lalui itu sudah baku. Seminggu atau jumlah hari itu 7 hari. Dan itu tidak akan berubah lagi. Ya, mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu 1 minggu. Kemudian 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan itu. Ya, kemudian jumlah harinya nanti kalau penanggalan Hijriah, kalau tidak 29, 30. Kalau penanggalan Masehi 30 atau 31, kecuali bulan Februari 28 atau 29.
Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari yang kita lewati dalam seminggu 7 hari di dalam tradisi bangsa Arab maupun Islam, ya, penyebutan nama hari itu tidak ada kaitannya dengan keyakinan, dengan sesembahan kita. Berbeda kalau bangsa Eropa, orang Barat memberi nama hari Monday, Sunday, itu terkait dengan keyakinan mereka terhadap sesembahan mereka. Nama dewa-dewa yang mereka sembah, itu nama-nama hari dalam versi orang Barat. Sementara bangsa Arab memberi nama hari itu tidak ada kaitannya dengan keyakinan mereka, dengan hal-hal mistik dan lain sebagai macamnya. Dan kalau kita perhatikan, ternyata orang Arab itu, bangsa Arab memberi nama hari hanya sekedar ngurut, memberi nomor urut, kan 7 itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman itu. Kalau kita orang Indonesia, nama hari ini ya kita niru orang Arab. Ya, niru orang Arab. Apa nama-nama hari dalam bahasa Arab? Mulai dari Ahad. Ya. Kemudian Isnin, Senin kita nyebutnya. Selasa kita nyebutnya. Yaum Arbi'a, Rabu kita menyebutnya. Khamis, Kamis bahasa kita. Jumat sama. Kemudian Sabtu kita. Nah, Sin, Ba, Ta, Perahu, kalau kita menyebutnya Sabtu. Ya, jadi nama-nama hari yang kita gunakan itu ya niru, kemudian tergantung lagi bahasa daerahnya macam-macam lagi. Orang Lebak punya sebutan nama hari. Kalau kami orang Pekal ada juga nama harinya itu. Ya, Sananyang, Salasa, Raba'a, Kemis, Jamaat, Satui. Sabtu itu Satui kami bahasa kami ya. Lembaknya apa hari Sabtu itu Pak Imam? Sabtu. Kalau kami orang Pekal, Sabtu itu Satui. Hari Satui. Tapi kan mirip-mirip. Asal penamaannya kita niru nama-nama hari yang dinamai oleh bangsa Arab. Kalau nama hari bahasa Arabnya Ahad, nah minggu. Kalau zaman dulu orang kita bangsa Melayu ini nyebut minggu itu Ahad. Ya, Ahad. Dan masuk penjajahan dan berubahlah. Jadi ini minggu, walaupun sekarang masih ada juga yang sering menyebutnya dengan Ahad. Itu orang Arab namanya itu. Isnain, hari Senin, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jumat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita telusuri arti nama-nama hari yang dinamai oleh bangsa Arab itu, cuman sekedar urutan 1 sampai 7. Nah, kalau kita berhitung, insya Allah hitungan bahasa Arab dari 1 sampai 7 bisa kita. Ya, anak-anak cucu-cucu kita yang TK, yang SD itu kan ada belajar berhitung itu. Wahidun 1, Isnani 2, Salasatun 3, Arbaun atau Arbaatun 4, Khomsun atau Khomsatun 5, Sab'atun 6, ya Asitatun 6, Sab'atun 7. Nah, ternyata nama hari itu hanya urut. Ahad, arti Ahad kan 1. Kemudian Isnin terambil dari kata Isnani 2. Hari Sulasa terambil dari kata Salasun 3. Hari Arbi'a, Arbaun 4. Khamis, Khomsun 5. Nah, kecuali Jumatun itu tidak mengambil nama angka 6. Karena nama Jumat ini bukan produk manusia. Tauqifi, turun dari langit. Allah langsung yang memberi nama hari ke-6 ini dengan nama Jumat. Kemudian As-Sabtu itu singkatan dari Sab'atun 7. Ya, Sab'atun 7. Jadi
Jadi nama-nama hari sekedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kecuali hari ke-6, dan ini turun dari langit. Makanya di Quran kita satu-satunya nama hari yang disebut di dalam Al-Quran cuma hari Jumat. Yaumul Isnin tidak ada di Quran, Yaum Ahad tidak ada di Quran, Yaum Arba'ah tidak ada di Quran. Tapi di Quran ada nama Yaumul Jum'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Bahkan diberi nama satu surat di dalam Quran itu surat Jum'ah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bisa pahami? Ternyata hari-hari yang 7 itu tidak ada istimewanya. Biasa-biasa saja, sekedar urutan angka. Kecuali di urut ke-6 dia punya keistimewaan karena namanya langsung Allah yang memberi nama. Namanya hari Jumat. Nah, makanya di antara 7 hari dalam seminggu itu, hari yang istimewa kata Rasulullah adalah hari Jumat. Ya, hari Jumat. Dan dengan demikian Bapak Ibu, dalam 1 bulan itu kan rata-rata 4 minggu. Berarti hari mulia dalam 1 bulan itu 4 kali 1 berarti 4 hari. Kemudian ya dalam setahun jumlah bulannya 12, 4 kali 12 berarti 48 hari. Dari 365 hari setahun, hari-hari yang diistimewakan itu kalau mengandalkan hari Jumat 48 hari. Ditambah nanti biasanya per 3 bulan sekali. Jumat dalam 1 bulan itu ada yang 7 kali. Nah, per 3 bulan sekali. Berarti ya 12 bagi 3 4. 48 52 hari. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah memuliakan hari Jumat setiap dalam 1 minggunya, Allah juga menetapkan hari-hari tertentu di bulan tertentu untuk dimuliakan. Bahkan kemuliaannya mengalahkan keistimewaan hari Jumat. Ya, kita telusuri mulai dari bulan 1, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai nanti bulan Zulhijjah. Nah, nanti yang paling banyak hari-hari istimewa khusus ditetapkan oleh Allah selain Jumat itu di bulan ini. Nah, kita telusuri bulan 1. Bulan Muharram itu terdapat 1 hari yang diistimewakan oleh Allah selain Jumat. Namanya Yaum Asyura. Hari Asyura. Kapan waktunya? 10 Muharram. Nah, itu ada 1 hari di bulan 1. Muharram, Safar. Bulan Safar tidak ada kosong. Selain Jumat kosong hari yang dimuliakan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal ada 1, 12. Tapi 12-nya ini kemuliaannya hanya faktor sejarah. Faktor sejarah tidak mempengaruhi waktu. 12 Rabiul Awal itu biasa saja. Ya, makanya tidak ada misalkan amalan khusus di tanggal 12 Rabiul Awal itu seperti zikir tertentu, puasa tertentu. Beda hari Asyura. Hari Asyura ada amalan khususnya. Kita disunahkan puasa Asyura 10 Muharram. Nah, untuk 12 Rabiul Awal mulia karena ada peristiwa sejarah lahir Nabi Muhammad SAW. Tapi dari sisi nilai waktu itu biasa standar saja, seperti hari-hari yang lain. Rabiul Akhir kosong, Jumadil Awal kosong, Jumadil Akhir kosong. Rajab nanti ada 1 hari, tanggal 27, itu pun hanya karena faktor sejarah. Ada Isra Mi'raj di situ. Tapi nilai hari ke-27 Rajab itu standar, sama dengan hari-hari yang lain. Ya. Kemudian Sya'ban biasa. Ya, kecuali nanti malam ada nisfunya. Ya, nisfu Sya'bannya itu istimewa. Karena di malam itu Allah mengampuni hamba-hambanya. Jumlah yang mendapatkan atau kota ampunan di malam nisfu Sya'ban itu lebih banyak dari jumlah bulu hewan Bani Kilab
atau hewan ternak balik kilam. Kata Rasulullah, saking banyaknya kuota ampunan di malam nisfu Sya'ban itu setengah. Kalau harinya itu ya standar saja. Kalau mau puasa nisfu Sya'ban boleh, itu nanti puasanya masuk kategori puasa ayyamul bid. Ya, Sya'ban, Ramadan full 3 hari saja. Malam, siang full itu. Nah, makanya setiap amal ibadah yang dikerjakan di waktu-waktu di hari-hari bulan Ramadan itu sunnah, pahalanya setara dengan wajib. Wajib dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kenapa? Karena semua hari malam di satu bulan Ramadan itu istimewa. Derajatnya diangkat oleh Allah. Kemudian Syawal biasa-biasa saja, kecuali di 6-nya itu kita disunahkan untuk puasa sunnah. Dan itu pun tidak hanya berlaku di hari 2 Syawal sampai 7 Syawal, enggak. Selama di bulan Syawal kita sunnah puasa. Hari istimewa tidak ada di sana. Ya, Zulkaidah kosong. Kemudian puncaknya nanti di bulan terakhir 12. Nah, itu banyak. Di bulan 12 ini ada beberapa hari yang dikhususkan oleh Allah. 1 hari Tarwiyah namanya. Ada di bulan 12. 2 hari Arafah namanya. Ada di bulan 12 ini, bulan Zulhijjah. 3 hari Nahar. Ada nama Pak Nahar di sini, Pak Imam. Oh, ada ya. Karena ada namanya Nahar. Justru kami ada nama Nahar. Dan rekan kami Ustaz itu ada namanya Ustaz Naharuddin. Nahar, ya, hari Nahar. Hari Nahar itu kapan? Tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah namanya hari Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah namanya hari Nahar. Kemudian ada lagi namanya hari Tasyrik. Ya. Tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, jadi seakan-akan hari-hari yang diistimewakan selain Jumat, puncak akumulatifnya itu ada di bulan 12 ini, di akhir tahun, di bulan Zulhijjah. Ada 4 hari di situ, ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, Nahar, dan hari Tasyrik. Ini bahasa Arab. Tarwiyah itu apa artinya? Kalau diartikan bahasa kita, tarwiyah itu merenung, mikir, itu artinya. Arafah itu sudah bahasa kita. Kan ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tahu kita arti Arafah, mengenal, mengetahui. Itu arti Arafah. Nahar itu mengalirkan darah. Artinya hari menyembelih. Tasyrik itu dari kata matahari, masyrik. Matahari yang timbul dari arah timur, menjemur, memanaskan sesuatu dengan terik matahari. Nah, sekarang kita sudah tahu nama-nama hari spesial yang ada di bulan Zulhijjah tadi. Tarwiyah merenung, Arafah mengenal, Nahar mengalirkan darah, Tasyrik menjemur. Apa makna yang terkandung di balik nama-nama tadi? Pertama, untuk hari yang 3, Tarwiyah, Arafah, Nahar, penamaannya tidak lepas dari sejarah yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Dan sejarah itu dikisahkan di dalam kitab suci Al-Quran surat As-Saffat. Ya, terkait dengan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kandung sendiri. Anak kandung yang telah ditunggu sekian lama, berpuluh-puluh tahun itu Nabi Ibrahim baru dapat keturunan. Itu pun ya, beliau mendapatkan keturunan Ismail ini setelah diizinkan oleh istri pertama menikah dengan wanita lain. Menikah dengan wanita lain. Siti Sarah pertamanya, ya, istri daripada Nabi Ibrahim, ya, gak kunjung hamil berpuluh-puluh tahun. Akhirnya Siti Sarah mengizinkan suaminya Ibrahim untuk menikah dengan wanita yang lain. Nah, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Qadarullah,
ketika menikah dengan Siti Hajar, beliau mendapatkan keturunan yang bernama Ismail. Ismail lahir remaja kecil, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail itu sudah sampai usia yang pacak berlari-lari. Usia yang pacak berlari-lari itu usia 45 tahun. Ini kalau bagi Bapak Ibu kan sudah punya pengalaman. Anak itu puncak kesenangan kita dengan anak biasanya di usia 45 tahun. Ya. Kalau usia yang bayi itu, apalagi bapak-bapak, kadang-kadang nak ngendongnya saja dah pacak. Ngendong saja dah pacak. Tapi kalau usia 6-5 tahun itu sedang puncak kesenangannya orang tua bahagia memiliki anak. Ya, apalagi misalkan sudah mulai pacak ngomongnya itu patah-patah, telo-telo. Menambah kebahagiaan orang tua itu. Nah, sedang sayang-sayangnya Nabi Ibrahim kepada Ismail, tiba-tiba disuruh disembelih. Kira-kira kalau perintah itu, ya Allah perintahkan ke kita, sanggup nggak kita mengerjakan? Nggak kan sanggup, ya kan sanggup. Nah Bapak Ibu, hebatnya Nabi Ibrahim, perintah itu bukan dalam bentuk wahyu langsung, tidak, lewat mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi. Peristiwa mimpi ini kejadiannya di bulan Zulhijjah. Mimpi pertama bertepatan dengan malam 8 Zulhijjah. Malam hari Nabi Ibrahim tidur, dalam tidurnya beliau bermimpi menyembelih putranya Ismail. Bangun pada siang harinya, pagi harinya beliau merenung. Ya, beliau memikirkan mimpinya tadi. Merenung beliau, mimpi ini iblis apa mimpi dari Allah? Ya, jadi di pagi harinya beliau merenungi, memikirkan mimpi yang dialami tadi malam itu. Makanya tanggal 8 itu tarawih, merenung, dinamai dengan hari tarbiyah. Nabi Ibrahim memikirkan, merenung mimpi tadi dari Allah atau dari setan. Itu sebabnya hari ke-8 dinamakan hari tarbiyah. Malam berikutnya, malam ke-9 Zulhijjah, mimpi lagi Nabi Ibrahim, persis dengan mimpi pertama. Besok pagi saat terbangun, nah karena mimpinya ini sudah ngulang 2 kali, sama, tidak ada bedanya, baru mengenal Nabi Ibrahim, mengetahui Nabi Ibrahim, mimpi ini mimpi dari Allah. Maka tanggal 9 itu mengenal bahasa Arabnya Arafah, dinamailah hari Arafah. Malam ketiga, malam ke-10, mimpi lagi mimpi yang sama. Nabi Ibrahim sudah tahu ini mimpi dari Allah, dikuatkan mimpi yang ketiga kali, barulah besoknya itu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail yang diganti dengan kambing, maka dinamailah hari ke-10 itu dengan hari nahar, mengalirkan darah. Itu dari sisi nama. Tarbiyah, Arafah dengan nahar. Tasyrik ini sudah budaya bangsa umat Islam. Kenapa? Zaman dulu ya belum ada kulkas. Habis kurban kan ada yang tidak langsung dimasak atau ada yang masih tersisa. Nah, supaya daging ini awet ya dijemur. Nah, itulah disebut dengan hari menjemur itu. 11, 12, 13. Kalau sekarang kan tidak ada lagi ibu-ibu yang dijemur. Kalau dapat daging kurban kan belum dimasak hari itu, ya masuk di dalam freezer, masuk dalam kulkas. Nah, kalau zaman dulu ya tidak ada kulkas itu untuk mengawetkan, dibuat dendeng, dijemur. Nah itu 11, 12, 13 disebut dengan hari tasyrik. Ya, hari tasyrik. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah mengumpulkan hari-hari istimewa itu ada di 10 hari pertama? Dikarenakan 10 hari pertama Zulhijjah itu merupakan hari-hari terbaik yang ada di dalam sepanjang tahun. Bahkan untuk yang menetapkan keistimewaan hari-hari 10 pertama awal Zulhijjah, sampai-sampai Allah bersumpah, wal fajr walayalin ashr, menunjukkan hampir semua ulama tafsir
ya 10 yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr ini maksudnya 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi Bapak Ibu, ya, ulama-ulama dulu mereka itu sangat antusias mencari mana-mana waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat peduli dengan urusan ini. Saking pedulinya mereka, saking antusiasnya mereka yang memperhatikan hari-hari yang diistimewakan oleh Allah, sampai-sampai mereka membandingkan kira-kira mana yang lebih unggul, 10 hari terakhir Ramadan atau 10 hari pertama awal Zulhijjah. Nah, sampai-sampai mereka memberikan kesimpulan dari usaha mereka untuk meneliti itu, ya, untuk membandingkan 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi mereka pilah dalam sehari itu kan dibagi dua, ada waktu malam, ada waktu siang. Waktu malam terbenam matahari sampai terbit fajar. Waktu siang terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa kesimpulannya? Kalau yang dibandingkan itu waktu malam, terbenam matahari sampai terbit fajar, antara malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, antara malam-malam 10 pertama awal Zulhijjah, maka 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih unggul dibanding 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau malam, kenapa ulama mengunggulkan malam-malam 10 terakhir Ramadan? Karena di salah satu 10 malam terakhir itu ada kemungkinan terjadi malam Lailatul Qadar. Itu menyebabkan malam-malam ini unggul. Kalau tidak itu pasti 10 malam awal Zulhijjah lebih unggul. Tapi kalau waktu siang terbenam matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari, sepakat mereka 10 hari siang awal Zulhijjah itu lebih unggul dibanding 10 hari pertama, 10 hari terakhir Ramadan. Apa dasar mereka? Hadis Nabi sahih, "Ma min ayyamin al-amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Landasannya mereka mengunggulkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dikarenakan pahala amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih baik daripada orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang berjihad. Saya rasa Bapak Ibu, kita yang hidup saat ini nggak mungkin rasanya dapat mengikuti, mengamalkan amalan jihad berperang. Kalau jihad menuntut ilmu bisa. Jihad misalkan membangun fasilitas keagamaan bisa. Jihad membantu mengentaskan keyakinan bisa. Tapi jihad membela agama dengan mengangkat pedang, mengangkat senjata, terbunuh syahid, rasanya sulit kan? Rasanya sulit. Tetapi ada amalan, kalau kita jeli, amal ibadah kita itu mengalahkan amalan jihad dengan apa? Memanfaatkan waktu 10 awal Zulhijjah. Ma min ayyamin al-amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashri. Tidak ada hari di mana pada hari itu amal soleh yang dilakukan lebih dicintai oleh Allah daripada beramal atau beribadah di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah." Termasuk amal soleh di 10 awal Zulhijjah itu mengalahkan orang yang berperang di jalan Allah. Wala jihadu fi sabilillah, termasuk juga orang yang berjihad di jalan Allah. Satu-satunya yang mengalahkan keutamaan beramal di 10 awal Zulhijjah adalah apa kata Rasulullah? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi dzalika min syai'. Seseorang berangkat berjihad di jalan Allah, harta yang dia punya semuanya, rumah dijual, kendaraan dijual, tabungan diambil, kebun dijual, anak bininya lagi dan dijual. Kalau harta semuanya habis digunakan untuk biaya perang. Yang bersangkutan juga tidak hanya mendukung dari sisi ekonomi atau biaya, beliau ikut perang. Walam yarji bidzalika min syai'. Semua hartanya habis, jiwanya pun ikut syahid. Cuman amalan itu yang dapat mengalahkan keutamaan beramal di waktu 10 awal Zulhijjah. Kalau mereka berjihadnya itu di luar bulan atau di luar 10 hari pertama Zulhijjah.
Jadi wajar kata Imam Ibnu Rajab bin Hambal, ulama-ulama kita memberi nama tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah itu dengan sebutan Ayyamuz Zahab, hari-hari emas. Jadi kalau kita lengah, berapa tahun kita rugi terus. Ya, padahal ini kesempatan emas. Ya, kesempatan emas untuk kita memanfaatkan, beramal, beribadah. Nah, sekarang kita sudah tahu 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah itu hari teristimewa dari hari-hari yang ada dalam satu tahun. Mengalahkan hari-hari bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu pertama, perbanyak amal ibadah. Apa saja? Ya, baik salat sunnah, baik salat duha, salat tahajud, zikir, tergantung dengan hobi kita masing-masing. Ya. Bahkan ada orang itu, karena Imam Malik itu menyebutkan Allah itu memberikan karunia ibadah amal soleh kepada seseorang hamba sama seperti Allah memberi rezeki. Ada orang itu hebatnya, hobinya di sholat sunat tahajud, tapi baca Quran dia agak kurang. Ada orang itu baca Qurannya hebat, rajin, cuman dari sisi berbagi, berinfak dia agak lemah. Nah, agak kurang dia berinfak. Ada orang itu kalau baca Quran, kalau sholat, kalau puasa dia agak kurang. Cuman hobi dia infak sedekah itu hobi. Hobi berbagi. Ada orang itu berbagi kurang, cuman sukonian kalau nolong orang itu ringannya, mudahnya nolong orang. Nah, mengapa begitu? Karena memang Allah membagi-bagi ya amal soleh kepada kita selain yang wajib ini ya. Itu sama seperti membagi rezeki. Dan kita sendiri yang tahu kira-kira hobi saya ini di luar ibadah wajib apa? Apakah zikir? Zikir itu macam-macam lagi. Ada zikirnya, hobinya membaca la ilaha illallah. Ada hobinya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada hobinya membaca salawat. Nah, tergantung dengan kebiasaan kita masing-masing. Lihat diri kita. Setelah diperiksa, tidak ada yang hobi Ustaz malas. Entah pun. Kalau malas enggak ada itu entah pun. Ya, jadi gitu. Kalau kita periksa pasti ada hobi kita itu di luar ibadah-ibadah wajib. Nah, itu yang kita lakukan, kita tambah. Misalkan kebetulan yang bersangkutan kan ada orang yang hobi puasa sunnah itu kan ada itu. Senin Kemis, kadang-kadang puasa Yaumul Bait, bahkan kadang-kadang puasa Daud ya. Nah itu boleh. Kalau yang hobi puasa ini mempuasakan 10 hari Zulhijjah itu boleh. Boleh. Ya, kalau enggak misalkan dia ambil saja di hari Senin, di hari Kamis misalkan kan ada nanti. Nah, diambil di situ. Nah, untuk amalan puasa bagi kita mungkin ada yang kurang hobi puasa, dari aspek lain dia hobi. Nah kalau bisa untuk amalan puasa ini, yang puasa tanggal 9 Zulhijjah jangan sampai tinggal, rugi kita. Namanya puasa Arafah. Nah kebetulan pas hari ini momennya jatuh hari Kamis nanti, karena kita lebaran hari Jumat. Nah kalau bisa untuk Arafah ini, mari sama-sama kita pelihara nanti, kita niatkan untuk dapat melaksanakan puasa di satu hari itu. Yakin saya, Ramadan saja 30 itu selesai, apalagi cuma satu hari Kamis itu. Nah, kalau ada undangan, ya tidak apa-apa, silakan kita datang undangan. Ustaz, ngapa tidak datang? Lagi puasa. Puasa itu bukan halangan kita menghadiri undangan. Pergi ke undangan itu ya bukan sekedar makan. Ya boleh saja nanti ke undangan kita tidak makan, tidak masalah. Nah, jangan sampai nanti karena ada undangan undangan pesta hari Kamis itu, jadi tidak puasa gitu, puasa Arafah, rugi besar kita. Ya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kalau kita pahami keutamaan puasa Arafah itu mengalahkan apa yang kita dapat dari puasa 30 hari bulan Ramadan. 30 hari bulan Ramadan terkait keutamaan pengampunan dosa saja kita bandingkan. Nah 30 hari bulan Ramadan itu yang diampuni dosa setahun yang lalu. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan penuh iman, mengharap pahala, diampuni dosa setahun yang lalu. Bagaimana dengan puasa Arafah yang satu hari sebulan Zulhijjah itu?
Rasulullah ditanya tentang angsiam yaum Arafah, keutamaan puasa Arafah itu. Kemudian beliau menjawab, yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah yang satu hari itu dapat menghapus dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ngapa dia hebat? Karena dikerjakan di hari emas, di hari 10 awal Zulhijjah. Itu keutamaan menghapus dosa. Keutamaan pahala puasa satu hari itu mengalahkan orang yang berperang berjihad di jalan Allah yang waktunya bukan di 10 awal Zulhijjah. Alangkah ruginya kita kalau lewat begitu saja. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zikir, takbiran. Bapak Ibu, takbiran itu ada dua. Ada takbiran muqayyad, ada takbiran mutlak. Takbiran muqayyad itu takbiran yang terikat oleh waktu. Waktunya kapan? Mulai dari terbenam matahari ya pada malam pada malam tanggal 10 itu sampai nanti ya waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Nah, itu namanya takbiran muqayyad itu. Ya, setiap habis sholat itu ada takbiran, bahkan kita dianjurkan untuk berjamaah. Tetapi takbiran mutlak itu sudah berlaku kesunahannya sejak tanggal 1 sampai nanti tanggal 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi ini jangan dikeraskan pakai pengeras suara nanti, Pak D. Takbiran di sini tanggal 5. Ya, belum lebaran ini masih jauh. Ya, takbiran sebagai zikir. Salah satu zikir utama di 10 awal Zulhijjah ini adalah dengan memperbanyak bacaan takbiran. Ya, bacaan takbiran. Itu sudah dianjurkan ketika sudah masuk 10 awal Zulhijjah. Nah, kemudian terakhir puncaknya amalan istimewa di 10 awal Zulhijjah itu adalah amalan kurban. Ya, menyembelih hewan kurban. Nah, bahkan nanti belum lagi tetesan darah itu sampai jatuh ke tanah, itu pahalanya sudah sampai kepada Allah dan sudah diletakkan di suatu tempat. Maka kata Rasulullah, korban yang disembelih nanti tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang berkorban. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih ada waktu 5 hari lagi. Ya, kita maksimalkan apa saja amal ibadah kita sesuai dengan hobi kita masing-masing dan menambahkan amal-amal kita yang lain. Insyaallah nilai amal kita yang kita kerjakan mengalahkan kecintaan Allah terhadap amalan orang yang berjihad di jalan Allah ya atau jihad fi sabilillah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian materi yang dapat disampaikan pada kesempatan subuh ini. Tentu berharap kita kepada Allah yang mudah-mudahan duduk kita di majlis dari awal sampai akhir ini dicatat di sisi Allah nilai pahalanya itu mengalahkan kecintaan Allah terhadap orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah hilaf. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.